Where the fuck am I? What is this bullshit? Yeah, so you say. Where's my wife? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Pada video kali ini kita akan amatin alur cerita film serial The Mosquito Coast season pertama. Sekilas balik di episode sebelumnya. Setelah berulang kali lolos dari kejaran polisi dan kartel narkoba, Ali akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Kalaka. Tepat ketika Ali berhasil mendapatkan titik koordinat letak Kasaroha, dia justru mulai kehilangan kepercayaan dari keluarganya sendiri. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film kembali mengingatkan pada kalian semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Buat teman-teman yang baru kali ini nemuin video ini, selesai nontonin ini silahkan juga kalian kepo-kepoin video dari part sebelumnya. Mari kita mulai. Dina, you're not safe by yourself. Setelah berhasil lolos dari kepungan polisi dan Sicario, Ali membawa keluarganya pindah ke kota lain, sebuah kota yang bernama Pichilingua. Ali kemudian mengajak Dina berbelanja segala kebutuhan yang mereka perlukan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, Ali juga menelpon seorang kontak yang dia dapatkan dari Kalaka untuk membeli sebuah kapal. Sementara itu di tempat lain, William mendatangi semua tempat penjualan mobil bekas bersama dengan semua anak buahnya. Mereka berusaha untuk melacak keberadaan Ali dan keluarganya. Hola, señor. ¿Puedo ayudarlo? Estoy buscando a mi cuñado. Setelah mencari di beberapa tempat, William akhirnya berhasil menemukan tempat di mana Ali membeli sebuah mobil bekas. Dia menghabisi orang itu, mengambil handphonenya dan lalu menunjukkan foto mobil bekas yang dibeli sama Ali kepada semua anak buahnya. Mereka semua kemudian berpencar untuk mencari mobil itu. Tidak jauh dari sana terlihat Ali dan keluarganya sedang duduk di tepi pantai. Dina, what's wrong? What's wrong? Tiba-tiba saja Dina menangis. Dia menyalahkan ayahnya atas semua perkara yang sudah terjadi. Agent Jones dan Donnie bahkan tewas di tangannya Charlie ketika mencoba untuk melindungi mereka. Mexican s'more. I mean, that's why you make us live like this. Big genius alley fox. Look at us. Shut up! Hey! Dina kemudian berjalan pergi. Ali hendak menyusulnya, namun Margot langsung membentaknya. Just sit the fuck down. Pada siang hari itu, Ali menuliskan semua daftar barang-barang yang harus mereka beli. Untuk menghemat waktu, mereka kemudian berpencar untuk mencari barang-barang keperluannya itu. Ketika Ali turun dari mobil, Margot
memberitahu Dina kalau mereka tidak akan ikut dengan ayahnya. Ternyata Margot juga telah merasa muak dengan semua permasalahan yang mereka alami. Dia menyuruh Dina untuk mencari adiknya. Mereka bertiga akan pulang ke rumah orang tuanya Margot. Ali kemudian mendatangi seorang nelayan yang bernama Hersey untuk membeli sebuah kapal. Sebenarnya, dia sama sekali tidak kenal dengan orang ini. Ali mendapatkan kontak orang ini dari Kalaka. Nice to meet you, man. Setelah memeriksa keadaan kapal dan sedikit tawar-menawar, Ali kemudian setuju untuk membeli kapal itu. Hersey juga menawarkan kepada Ali senjata api, namun Ali langsung menolaknya. Nobody does. Until they do. No, I don't need any guns. Let's get you the fuck off my boat. Sementara itu terlihat Margot dan Dina menyusuri kota untuk mencari Charlie. Namun sepertinya mereka kesulitan untuk menemukannya. Di saat yang bersamaan, ketika Charlie berjalan keluar dari toko, tiba-tiba saja dia melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Charlie kemudian mengendap-endap mengikuti mobil itu. Dan benar saja dugaannya. Seseorang lalu keluar dari mobil itu dan langsung mengambil foto mobil yang mereka pergunakan. Charlie pun mengeluarkan pistolnya, menodongkannya ke arah orang itu. Dia meminta supaya orang itu jangan mengirimkan kepada bosnya foto mobil yang mereka pergunakan. Namun orang itu tidak mau menurutinya. Put the phone down. Just put it down. Please. Tanpa berpikir dua kali, Charlie pun langsung menembaknya. Dalam seketika, polisi langsung mengerumuni tempat kejadian. Anak buah William itu berusaha kabur dengan kondisi terluka parah. Margot berlari berusaha mendekati Charlie, namun Dina langsung mencegahnya. Di saat yang bersamaan, Ali pun sampai di lokasi kejadian. Mereka bertiga tidak dapat berbuat apa-apa selain membiarkan Charlie dibawa pergi sama polisi. Ali, Margot, dan Dina tampak sangat terkejut karena mereka tidak tahu Charlie memiliki sebuah pistol. Kini mereka berempat benar-benar dalam sebuah masalah besar. Orang yang ditembak sama Charlie itu adalah salah satu anak buahnya William. Got a deal. Get Charlie out now. Kini hanya tinggal masalah waktu sebelum Lucrecia menemukan keberadaan mereka. Margot tiba-tiba saja bilang kalau ini semua adalah kesalahannya. Dia meminta supaya Ali berhenti melindunginya. Margot ingin menyerahkan dirinya ke tangan Amerika. Mendengar perkataan istrinya itu, dalam seketika Ali langsung terbakar emosi. Dia bilangin ke Margot kalau ini semua bukanlah salahnya siapa-siapa. Ali berjanji kalau dia bakalan memperbaiki semua ini. You fix it. Things can be fucking fixed. What did you mean? Dina pun langsung merasa bingung. Bagaimana ini semua tiba-tiba saja menjadi kesalahan ibunya.
Dina meminta penjelasan namun Margot tidak mau menjawabnya. Dina kemudian menyusul ayahnya. Mereka berdua saling bertukar ide tentang bagaimana caranya mengeluarkan Charlie dari penjara. Could break in through the roof, maybe. Could set it on fire. Big. Get a cell block full of crispy critter. Fire's a bastard. Good idea, though. Keep thinking about it. Roll them over. Tiba-tiba saja Ali menyadari sesuatu. Setiap gedung yang ada di kota ini terhubung satu sama lainnya melalui sebuah selokan badai. Begitu juga dengan penjara. Ali dan Dina menyusuri setiap lubang pembuangan air hingga akhirnya mereka menemukan ujung selokan itu. Ali kemudian bilangin ke Margot kalau dia menemukan sebuah cara buat ngeluarin Charlie dari penjara. Namun pertama-tama mereka mesti nyiapin parameter dan memastikan kalau rencananya ini pasti bakalan berhasil. Everybody know what they're doing? Mereka kemudian mendapatkan tugasnya masing-masing. Margot mengamati keadaan di sekitar kantor polisi, sementara Ali mempersiapkan rute pelarian. Dia masuk ke dalam selokan badai dan berusaha mencari jalur selokan yang terhubung langsung ke dalam penjara. Sementara itu di tempat lain, William menemukan anak buahnya tewas kehabisan darah. Sebelum tewas, anak buahnya itu sempat menghubungi William dan ngasih tahu ke dia di mana lokasi keberadaan Charlie. Malam hari pun akhirnya tiba. Saatnya ngeluarin si Charlie dari penjara. Ready? I think you broke it. Yeah. Ali menyuruh Margot untuk meninju wajahnya. Dia akan berpura-pura terluka dan lalu meminta bantuan kepada polisi. Ali bilangin ke polisi kalau dia baru saja dirampok sama orang. Ali berusaha untuk memancing polisi itu keluar dari kantornya. I got mugged. Big guy's Canadian. I don't know. Flip-flops, he took my money, he took my passport. Down the street. Tiba-tiba saja terdengar bunyi ledakan. Semua polisi yang ada di kantor itu langsung berhamburan keluar untuk memeriksa keadaan. Ali pun langsung mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kunci sel penjara. Ali sadar kalau dia harus bergerak cepat. Karena di saat yang bersamaan terlihat William dan semua anak buahnya beramai-ramai menyerbu kantor polisi. William menyandra salah satu polisi dan memaksanya untuk menunjukkan di mana mereka mengurung Charlie. Ali kemudian berusaha untuk memperlambat gerak William dengan merusak semua lubang kunci sel yang ada di penjara itu. Alright, have your own way. Akhirnya Ali berhasil mengeluarkan Charlie dari selnya.
Mereka berdua langsung bergegas menuju ke ruangan di mana Ali sudah mempersiapkan rencana pelariannya. Ali menyuruh Charlie memporak-porandakan ruangan itu, sementara dia membobol ventilasi udara sehingga mereka terlihat seolah-olah melarikan diri dari lubang ventilasi. Espera! Espera! Ketika William berhasil masuk ke dalam ruangan, dia sama sekali tidak memperhatikan lubang yang ada di lantai itu. Sementara itu, di dalam selokan terjadi sebuah permasalahan baru. Ternyata, Charlie memiliki ketakutan terhadap air. You can do this. You understand? Be right on the other side. Wait. I can't do it. Charlie, right now! Now! Do it now! Ali dengan sabar menuntun Charlie keluar dari selokan itu. Terlihat Margot dan Dina sudah menunggu kedatangan mereka di atas sebuah perahu karet. Mereka berempat kemudian segera bergegas pergi dari sana. Di atas sebuah kapal penangkap ikan, Ali, Margot, Dina, dan Charlie terombang-ambing di tengah lautan ketidakpastian, berusaha untuk mencapai Kasaroha, tempat aman yang dijanjikan bebas dari segala permasalahan. Mereka berharap untuk memulai sebuah lembaran baru. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah episode terakhir season pertama. Silakan teman-teman komen request lanjutin kalau mau kita lanjutin ngebahas season keduanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.